Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asrama Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pasuruan YouTube channel. Kali ini saya Roto Nafisa akan menemani kalian kembali dalam mengkaji kitab Taisirul Kholaq. Baiklah, ngomong-ngomong, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik dan juga bahagia dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pengajian Taisirul Kholaq pada sore hari ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah yang kita khususkan kepada pengarang kitab Taisirul Kholaq ini. Semoga barokah Fatihah yang kita baca ini akan kembali lagi ke kita dan kita mendapatkan jepratan barokah ilmu dari beliau. Amin. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak sekalian yang belum mengambil kitabnya ataupun yang belum mengambil penanya ataupun pensilnya, silahkan diambil dahulu. Kita akan mengaji dan dengarkan dengan seksama. Nanti kalau ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan, silakan kalian isi komentar di bawah dan saya insya Allah akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu di pertemuan selanjutnya. Dan bagi yang belum like dan juga subscribe, silakan di like dan juga subscribe juga YouTube channel Asrama Insan Cendekia Pasuruan ini. Oke, sudah siap ya? Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemarin sudah kita belajar tentang etika seorang guru. Sekarang lanjutannya adalah etika seorang murid. Baiklah, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alimi utawi iki iku mertelaake piro-piro toto kromone wong kang belajar. Jadi saya ulangi lagi di sini. Ini adalah kita akan belajar tentang etika orang yang menuntut ilmu. Apa saja etikanya? Lil muta'alimi iku keduwe wong kang belajar adabun utawi piro-piro tata krama fi nafsihi ing dalem awak dhewene muta'alim wa adabun lan piro-piro adab ma'a ustadihi semertane gurune muta'alim wa adabun lan piro-piro tata krama ma'a ikhwanihi semertane koncone muta'alim. Jadi, bagi seorang murid itu harus memiliki beberapa etika ataupun sopan santun baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap gurunya dan juga terhadap sesama temannya. Sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana sih tata keramanya ataupun akhlak seorang murid terhadap dirinya sendiri. Amma adabuhu anapun utawi piro-piro adabi muta'alim fi nafsihi ing dalem awak dhewene muta'alim iku fakathiratun mongko akeh. Iku minha setengah saking kathirah tarkul ujbi utawi ninggal ujub. Jadi tata keramanya murid terhadap dirinya sendiri itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah meninggalkan sifat ujub. Perlu diketahui di sini ada perbedaan antara sifat ujub dan juga sifat takabur. Kalau ujub itu dia merasa mengunggulkan dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Seperti contohnya, hey ini loh poster aku bagus. Nah, kalau nggak gara-gara poster ini, mungkin sekolah ini akan menjadi harum prestasinya gara-gara poster buatan aku. Nah, nggak korno aku gitu. Jadi mengunggulkan keakuannya ataupun membanggakan dirinya sendiri. Tapi kalau takabur itu dia lebih ke merendahkan orang lain dan juga menganggap dirinya paling wow gitu ya. Contohnya, ini loh aku yang paling ganteng, yang lainnya mah lewat. Ini loh aku yang paling kaya, yang lainnya kamu seupai gitu. Itu adalah takabur. Waminha lan iku setengah sangking kathirah atau wadu'u utawi andap asor pasidku lan temen. Liyakuna supaya ono sapa muta'alim iku mahbuban wong kang den demeni mausukon kang den percaya sapa muta'alim bihi kelawan sidku. Akhlak yang kedua bagi orang yang menuntut ilmu atau bagi seorang murid adalah harus tawadu atau rendah hati dan juga jujur. Kenapa murid kok disuruh jujur? Di sini agar si murid tadi itu menjadi orang yang dicintai,
dan juga dipercaya oleh teman-teman sebayanya dan juga orang-orang di sekitarnya. Paham ya? Lanjut. Wa minha lan iku setengah saking kathirah ayyakuna utawi yen to ana sapa muta'alim iku waquron wong kang anteng fi misyatihi ing dalem tingkah lakune muta'alim. Jadi yang ketiga itu adalah si murid atau orang yang menuntut ilmu itu hendaklah orang yang tenang di dalam berjalannya. Jadi tidak terlalu lemot ataupun tidak terlalu tergesa-gesa ataupun tidak menyeret jalannya. Jadi diusahakan bagi murid itu berakhlakul karimahnya adalah ketika berjalan dia itu tenang gitu, tidak mengganggu temannya dan juga tidak bergurau jinem bagi yang perempuan, dan juga tidak menyeret serak sampai kedengaran gitu dan mengganggu telinga orang-orang yang di sekitarnya. Itu bukan, kalau ada yang seperti itu berarti bukan akhlak yang baik bagi seorang murid terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya godon tur ngeremake torfahu ing peningale muta'alim anin nadhari saking ningali ilal muharramati maring pira-pira barang kang den haramaken. Jadi selanjutnya adalah si murid atau orang yang menuntut ilmu itu harus menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan. Nah, ini yang sulit ya mungkin. Tapi kita harus berusaha sebagai murid itu harus bisa menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan, termasuk melihat awan jenis sampai syahwat dan sebagainya, itu juga perkara yang diharamkan. Atau melihat film-film yang menurut kalian lalai di dalam itu dan juga kalian terlena, itu juga bisa termasuk dalam haraman. Wa ayyakuna lan yen to ana sapa muta'alim iku aminan wong kang kena den percaya alama ing atase barang utia kang den paringaken apa mahu ing muta'alim minal ilmi bayane saking ilmu. Jadi selanjutnya adalah seorang murid itu haruslah menjadi orang yang amanah di dalam ilmu yang telah didapatkannya dari seorang gurunya. Maksudnya di sini adalah seorang murid itu tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi hanya untuk kepentingan dirinya ataupun untuk kepentingan pribadinya gitu. Yang bisa menguntungkan diri, apalagi dalam ilmu hadis ya, apalagi dalam ilmu hadisnya nggak bisa dikurangi dan juga nggak bisa ditambahin. Karena apa? Karena sudah jelas di dalam hadis kalau dia itu membuat hadis dan dia itu untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk menguntungkan golongannya, maka apa di mapel Qurdis kelas 10 falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menempati tempatnya di neraka. Fala yajibu, yang terakhir adalah akhlak murid terhadap dirinya sendiri adalah dia tidak menjawab. Belum biasa ya. Fala yajibu mongko ora kena jawab sapa muta'alim bi ghairi ma kelawan sakliyane barang ya'rifu kang weruh sapa muta'alim ing ma. Jadi maksudnya di sini apa? Seorang murid tidak boleh menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, jadi kalau dia memang nggak tahu tentang sebuah ilmu, maka hendaknya dia bilang aja nggak tahu. Jangan gara-gara dia pengen terkenal wow gitu, dia menjawab sesuatu yang tidak pernah dia ketahui karena gengsi. Itu tidak boleh, harus dihindari ya. Wa amma adabuhu, sudah selesai. Sekarang kita beralih kepada tata krama seorang murid terhadap gurunya. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih anak-anak. Apa saja etika seorang murid terhadap gurunya? Wa amma adabuhu, anapun utawi piro-piro tata kramane muta'alim ma'a ustadihi semertani gurune muta'alim iku faminha setengah saking adab ayak tagida utawi yen to nekataken sapa muta'alim anna fadlahu sak temene keutamaane ustad iku akbaru luwe gede min fadli walidayhi ketimbang saking keutamaane wong tuwa lorone muta'alim alaihi ing atase ustad. Nah, apa maksudnya di sini? Adapun beberapa etika murid terhadap gurunya itu apa di antaranya adalah yang pertama, seorang murid itu harus yakin bahwasanya keutamaan guru itu lebih besar daripada keutamaan kedua orang tuanya.
Kok bisa? Di annahu karena saat temene ustad iku yurabi dede sapa ustad ruhahu ing jiwane ta'lim. Ya dong, karena guru sendiri itu adalah yang merawat hati kita, yang merawat jiwa si murid tadi. Sedangkan orang tua itu adalah merawat jasad. Sekarang jiwa sekarang jasad itu tidak akan berarti apa-apa kalau jiwanya itu gersang. Jadi jasad itu akan menjadi berharga kalau di dalam jiwanya ini tertanam sebuah akhlak dan juga ilmu yang tinggi. Maka keutamaan seorang guru itu lebih tinggi daripada kedua orang tua, karena guru itu sendiri telah mengisi jiwa murid itu dengan akhlak dan juga ilmu pengetahuan. Wa minha lan iku setengah sangking adab al-khudu'u utawi adab asor amamahu ing dalam ngarepe ustad. Jadi yang selanjutnya adalah sopan atau menundukkan tunduk di depan ustad. Jadi kalau bertemu dengan ustad atau bertemu dengan guru itu janganlah mendongakkan kepala seperti ini. Halo Pak, halo Bu. Nah, tidak seperti itu. Assalamualaikum Bu. Terus assalamualaikum Bapak. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kalian membusukkan dada dengan siapa itu, tidak ya. Jadi itu kurang bagus akhlaknya, itu bukan akhlak yang terpuji. Wal julusu lan lungguh fi darsihi ing dalem pelajarane ustad bil adabi kelawan tata krama wa husnil iswa'i lan bagusi ning nglingaken ilama maring perkara yaqulu kang dawuh sapa ustad hu ing ma. Jadi selanjutnya adalah hadir di dalam pertemuannya atau di dalam pelajarannya yang disampaikan oleh Pak Guru dengan sopan santun dan juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi seperti itu. Tidak Bapak Ibu gurunya kalian hadir di dalam kelas tapi kalian jiwanya tidak di situ. Kalian ngantuk. Seperti itu kurang bagus. Kurang etika terhadap guru itu kurang bagus. Jadi ingat-ingat itu kurang bagus kalau kalian tidak memperhatikan atau kalian sibuk dengan laptop kalian, sibuk dengan game kalian gitu. Atau kalian juga ngantuk tidur di kelas, itu kurang bagus. Wa minha dan ikut setengah sangking adab tarkul mizahi utawi ninggal guyonan. Jadi diantaranya akhlak seorang murid terhadap gurunya adalah meninggalkan bergurau ketika guru ada di dalam kelas, ataupun ketika bergurau berlebihan dengan guru itu juga bukan akhlak yang bagus. Tapi kalau bergurau biasa itu nggak apa-apa, asalkan tidak melewati batas ya. Kemudian wa Allah yamdaha lan yento ora ngalem atau ngelem memuji ya sapa muta'alim ghairahu ing sakliyane ustad minal ulama'i sanging pira-pira wong alim bihadratihi kelawan ngersane ustad makhafatan krana wedi apa ayaf hama yen to paham sapa ustaduhu gurune muta'alim annahu ing saktemene muta'alim iku yadumuhu. Nah, ini juga penting sekali, hendaknya si murid itu tidak memuji guru lain di depan gurunya. Nah, kalau memangnya kenapa kok seperti itu? Nah, nanti takutnya si guru yang ada di kelas tadi itu salah paham, merasa nggak enak hati gitu ya dengan kalian yang menyebutkan kebaikan-kebaikan guru lain. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Kemudian wamin halat ikut setengah sangking adab Allah ya sudah utawi yeto ora nyegah hu ing muta'alim opo al haya'u isin manis suali sanging takon amma sanging perkara la ya'rifu kang ora weruh sapa muta'alim ikma. Jadi yang terakhir adalah kalau kalian tidak paham ketika berada di dalam kelas tentang pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, maka kalian jangan segan-segan untuk bertanya, maka tidak boleh malu. Nah,
untuk bertanya, dan bertanyanya juga harus dengan cara yang sopan. Oke, kalau kalian tidak paham dengan pelajarannya, tapi kalau kalian tujuannya untuk mengetes gurunya atau untuk mengetes bapak ibu guru, maka itu jelas bukan akhlak yang terpuji. Jadi kalian silahkan bertanya tentang sesuatu yang memang benar-benar kalian tidak mengerti. Oke, itu adalah akhlak kita terhadap guru, sebagai murid terhadap guru. Sekarang yang terakhir adalah akhlak seorang murid terhadap sesama muridnya atau sesama teman. Wa amma adabuhu lan anapun utawi pira-pira tata kramane muta'alim ma'a ikhwanihi semertane pira-pira kancane muta'alim iku faminha mongko setengah saking adab ihtiramuhum utawi mulyaaken ikhwan. Jadi sudah kita belajar tentang tata krama terhadap dirinya, tata krama murid terhadap gurunya, dan sekarang adalah tata krama murid terhadap saudaranya ataupun sesama teman sekelasnya. Yang pertama adalah menghormati teman sekelasnya. Jadi tidak boleh di dalam kelas itu ada rasis ataupun menghina temannya, itu tidak boleh. Kita harus saling menyayangi, harus saling menghormati dengan berbagai macam perbedaan di dalam kelas itu. Selanjutnya watarkuh tiqori wahidin lan ninggal nino wong siji minhum saking ikhwan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Dilarang untuk menghina masing-masing anggota teman kita di dalam kelas gitu ya, nggak boleh. Watarkul isti'la'i lan ninggal gumedhe alaihim ing atase ikhwan. Nah, ini juga tidak boleh mengunggulkan dirinya sendiri atau menyombongkan diri, dia merasa dirinya paling pintar ataupun merasa geng-gengan. Oh, ini gengnya yang cantik-cantik, oh ini gengnya yang ganteng-ganteng, atau ini gengnya yang pintar-pintar. Tidak boleh seperti itu. Wa minha lan iku setengah saking adab ala yaskhara utawi yen to ora geguyu sapa muta'alim bibalti ilfahmi kelawan kendune pemahaman minhum saking ikhwan. Jadi diantaranya etika kita terhadap sesama teman kita itu adalah apa? Yaitu tidak boleh menghina teman kita kalau memang teman kita itu lambat di dalam memahami sebuah pelajaran. Jadi kita itu harus toleran dengan teman kita. Kalau bisa kita memberikan ilmu kita kepada teman sejawat kita. Jadi gitu ya, tidak boleh ada geng-gengan, gengnya anak yang pintar-pintar tidak gengnya anak yang biasa-biasa, tidak, anak kaya, enggak, terus yang cantik-cantik, tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya sama, kita semuanya saudara. Jadi saling menghormati, saling toleransi, dan juga saling musyawarah kalau ada salah satu teman kita yang tidak mengerti dalam sebuah pelajaran. Oke. Kalau memang ada yang lemot ya kita ajak mereka untuk berdiskusi. Kita harus telateni teman kita seperti itu. Yang sulit bu seperti itu ya, belajar itu namanya, semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Wa alla selanjutnya wa alla yafraha yanto ora bungah sapa muta'alim idza wabbakho ari kalane melehaken sapa al ustazu guru ba'dul qasirina ing sebagiane wong kang kendho akale. Jadi akhlak murid terhadap sesama murid selanjutnya adalah hendaknya si murid ataupun pelajar tadi itu tidak boleh merasa bahagia ketika guru tadi itu bila guru menegur salah satu siswanya. Jadi kalau ada seorang guru menegur salah satu siswanya di dalam kelas, maka yang lainnya tidak boleh merasa bahagia. Kamu kasihan deh, kamu dimarahin, rasain lo dimarahin sama bu guru titik-titik, rasain lo dimarahin sama pak guru titik-titik. Nah, tidak boleh seperti itu ya, merasa bahagia, tidak.
Nah, kenapa kok tidak boleh seperti itu? Fa inna dzalika moko sak temene mengkono-mengkono yaskhor atau menghina iku asbabul bughdi, dadi sebabe bendu wal adawati lan permusuhan. Karena menghina ataupun merendahkan ataupun juga merasa bahagia di atas penderitaan orang lain tadi itu merupakan beberapa sebab kebencian dan juga permusuhan. Jadi anak-anak, silakan kalian itu mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini tentang etika seorang murid, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap gurunya dan juga terhadap sesama temannya. Kalau biasanya itu saking akrabnya sama teman sampai manggilnya itu bukan nama aslinya, yaitu nama julukannya ya. Itu sampai kadang nama julukannya itu bukan nama yang sopan gitu ya. Seperti contohnya anaknya dipanggil badak karena saking terlalu gemuknya. Nah, seperti itu tidak boleh. Itu bukan akhlak yang terpuji ketika bersama temannya. Meskipun sudah sangat akrab juga tidak boleh. Baiklah, dengan tadi sampai dengan etika bersama teman, itu adalah mengakhiri bab tata krama seorang murid pada sore hari ini. Semoga kalian semua dan juga saya tentunya bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapat dari kitab Taisirul Khalaq ini. Dan juga terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat puasa meskipun di tengah-tengah pandemi corona ini, dan kita berdoa semoga pandemi ini akan segera berakhir. Oke, itu saja. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab di pertemuan selanjutnya. Makasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husnil ihtimam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.